Baik, presentasi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait model pengembangan pembelajaran kelas rangkap 333. Nah, untuk itu, anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Rosadinda Dwi Adhadani, dengan NIM akhir 4065, Jihan Farika Rifdaya, dengan NIM akhir 4185, dan Helmi Laili Aziza dengan NIM akhir 4216. Adapun materi pembahasan pada materi kali ini yaitu terkait pengertian model PKR 333, pengaturan kelas model PKR 333, contoh kegiatan model PKR 333, hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan PKR 33, kemudian kelebihan model PKR 333, kekurangan model PKR 333, dampak model PKR 333, dan solusi model PKR 333. Untuk yang pertama, pengertian model PKR 33 akan saya jelaskan. Model PKR 333 sama dengan model PKR 222, yaitu merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendalikan dengan utuh secara tatap muka, mengingat terdapat batas fisik. Dengan kata lain, model 333 merupakan suatu kondisi di mana guru mengelola 3 tingkatan kelas yang berbeda dengan 3 mata pelajaran yang sama atau berbeda dalam 3 ruangan secara bersamaan. Nah, model ini biasa terjadi di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang mana jumlah guru sangat terbatas. Jumlah siswa cukup banyak untuk dikumpulkan dalam satu ruangan atau 2 ruangan sekaligus. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif. Karena model ini hanya digunakan apabila memang secara fisik tidak dimungkinkan penerapan model 222. Nah, di sini tertera bahwa terdapat pengaturan kelas PKR model 33. Nah, di situ terdapat papan tulis 1, kemudian papan tulis 2, papan tulis 3 ada di sini. Kemudian, guru biasanya ada 2, yaitu guru 1 di antara kelas 4 dan kelas 5, dan guru 2 di antara kelas 5 dan kelas 6. Seperti ini. Jadi biasanya dipergunakan berurutan kelasnya. Seperti kelas 1, 2, 3 atau kelas 4, 5, 6. Nah, untuk PKR model 33 ini sangat sulit apabila dibelajarkan pada kelas rendah. Nah, berikut contoh kegiatan model PKR 333. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya, kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA. Nah, untuk kegiatannya di sini sudah dibagi menjadi terdapat pendahuluan 10 menit waktunya, kemudian kegiatan inti 1 waktunya 20 menit, kegiatan inti 2 waktunya 20 menit, kegiatan inti 3 waktunya 20 menit, kemudian penutup. Nah, untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, untuk pendahuluannya berupa pengantar dan pengarahan umum yang diberikan secara bersama-sama di salah satu ruangan, penjelasan skenario dan hasil belajar yang ingin dicapai. Nah, biasanya guru menjelaskan sekaligus bersamaan di satu tempat atau satu ruangan.
Kemudian untuk kegiatan inti 1 dapat diberikan tugas individual pada kelas 4, kemudian pada kelas 5 dapat diberikan tugas kerja kelompok, dan pada kelas 6 guru bisa melakukan ceramah dan sesi tanya jawab. Kemudian pada kegiatan inti 2 dapat dibalik, yaitu guru melakukan sesi ceramah dan tanya jawab pada kelas 4. Kemudian pada kelas 5 guru dapat memberikan tugas individual, dan pada kelas 6 guru dapat memberikan kerja kelompok, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti 3 diberikan kegiatan kerja kelompok pada kelas 4 dan diberikan ceramah dan tanya jawab. Jadi guru berada di kelas tersebut pada kelas 5, kemudian diberikan tugas individual pada kelas 6. Dan untuk penutup diberikan secara bersama-sama juga. Jadi terkait review, penguatan, komentar, dan tindak lanjut, serta persiapan kegiatan belajar berikutnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, terkait hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan PKR 333, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Juan Farika Rifdaya. Untuk itu, saya persilahkan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan PKR 333. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan yaitu pada kegiatan lebih kurang 10 menit pertama, kumpulkan semua siswa kelas 4, 5, dan 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang cukup. Berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak mungkin menyatukan siswa dalam satu ruangan, dapat mencari tempat di luar ruangan, misalnya di halaman sekolah atau taman sambil berdiri atau duduk. Berikan pengantar atau pengarahan umum yang berisi prosedur kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh semua siswa. Yang kedua yaitu pada kegiatan inti lebih kurang 60 menit, terapkan berbagai metode yang cocok dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembar kerja murid sangat dianjurkan terutama pada kegiatan belajar siswa yang bersifat mandiri. Dengan demikian, kegiatan belajar siswa tidak banyak tergantung pada kehadiran guru di muka kelas atau tempat belajar. Tingkatkan kadar kemandirian belajar murid. Proses saling membimbing antar tutor sangat dianjurkan. Guru selalu memanfaatkan kegiatan siswa dan untuk ini guru berada di antara masing-masing kelompok. Yang selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup, lebih kurang 10 menit terakhir, guru harus berada di antara masing-masing kelompok atau kelas untuk mengadakan review umum tentang kegiatan belajar yang telah dilakukan murid. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Selanjutnya, berikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas. Kemukakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang keempat, yaitu model PKR 333 ini memang agak rumit dalam pengelolaannya. Maka, guru harus memiliki daya gerak pedagodik yang tinggi. Keunggulan mode ini adalah terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbebas dari situasi belajar kelas lainnya. Nah, yang selanjutnya itu kelebihan model PKR 333. Yang pertama yaitu masing-masing kelas yang lebih fokus dengan pelajaran yang sedang dihadapinya atau aktivitas yang sedang dilakukan karena terbebas dari aktivitas kelas lain. Kelebihan yang kedua yaitu siswa lebih mandiri dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tetap mempunyai aktivitas saat guru harus berpindah ke ruangan yang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan model PKR 333. Yang pertama, untuk mengelola model 33 ini diperlukan tim guru yang paling tidak terdiri dari 2 orang guru. Yang kedua, jika tidak ada ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarahan umum atau kegiatan pendahuluan untuk 3 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan atau tempat lain. 3. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogi sentral guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus. Yang keempat, terlalu banyak memakan waktu dibandingkan model PKR 222, karena guru harus berpindah-pindah 3 ruangan. Kekurangan yang kelima, siswa merasa menjadi anak tiri jika guru tidak dapat membagi waktu dengan baik antara kelas yang satu dengan lainnya. Yang keenam, kegiatan penutup harus dilakukan 2 kali, atau 2 kelas dan 1 kelas, apabila terdapat pintu penghubung antar ruangan. Namun, harus dilakukan 3 kali secara terpisah, apabila tidak ada pintu penghubung antar ruangan. Ketujuh, keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. Kedelapan, bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademik, pelayanan, dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena guru mengajar 3 kelas. Selanjutnya adalah dampak model PKR 333. Dampaknya, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus, karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik. Waktu tunggu tentunya jauh lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 3 ruangan. Model ini tidak dianjurkan untuk... Terima kasih untuk para penyaji. Selanjutnya, akan saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.